Tangerang tahun 1930-an, sebuah kota yang hidup di bawah langit biru yang cerah, di mana deru becak dan langkah kaki membentuk irama harian. Di sepanjang jalan utamanya, bangunan-bangunan tua berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan perubahan zaman. Kota ini diapit oleh hamparan sawah hijau yang subur dan kebun karet yang membentang luas, tempat para petani bekerja sejak fajar hingga senja. Alam sekitar Tangerang memberi warna dan kehidupan, menghadirkan ketenangan di tengah geliat kota yang terus tumbuh. Sungai Cisadane membelah kota, menjadi nadi kehidupan yang tak pernah berhenti mengalir. Getek-getek kecil melintasi airnya, membawa hasil bumi, manusia, dan cerita dari satu kampung ke kampung lain, menghubungkan kehidupan dan harapan di sepanjang tepian sungai. Tangerang adalah rumah bagi pribumi, Tionghoa Benteng dan Belanda, tiga etnis yang hidup berdampingan, masing-masing dengan adat, tradisi, dan batas tak kasat mata yang membentuk identitas mereka. Setiap kelompok membawa warna dan cerita sendiri dalam mozaik kota ini. Di pasar tradisional, logat dan aroma rempah bercampur, menciptakan simfoni khas Tangerang. Di sudut-sudut surau, anak-anak pribumi mengaji, sementara di rumah-rumah Tionghoa, anak-anak belajar aksara Mandarin. Setiap pagi, pasar menjadi tempat pertemuan, pertukaran, dan persilangan budaya. Sementara itu, orang-orang Belanda berpesta di klub-klub sosial mereka sendiri, berdansa di gedung kolonial, menikmati teh dan percakapan dalam suasana eksklusif yang berbeda dari keramaian pasar. Namun di ruang-ruang publik seperti taman dan jalanan, batas-batas itu kadang memudar. Di sana, mereka saling berjumpa, saling menyapa, dan saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, meski tetap menjaga jarak sesuai adat. Sungai Cisadane menjadi saksi tawa anak-anak yang bermain di tepinya, tangis para ibu yang mencuci pakaian, dan harapan para nelayan yang menebar jala. Setiap detik yang berlalu di tepi sungai, menyimpan kisah dari semua yang hidup di sekitarnya. Di tengah keragaman dan perbedaan, Tangerang menyimpan potensi gesekan, namun juga menumbuhkan benih-benih kerukunan dan harapan akan masa depan yang lebih harmonis bagi semua warganya. Di pondok pesantren sederhana di pinggir Tangerang, Jamaluddin tumbuh sebagai santri yang tekun, rendah hati, dan penuh semangat belajar. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama, namun selalu dengan hati yang ikhlas dan penuh harapan. Hidup di lingkungan pesantren yang sederhana, Jamaluddin belajar arti kebersamaan, saling membantu, dan menghargai perbedaan di antara sesama santri. Ia bangun sebelum fajar menyingsing, menyiapkan diri untuk salat subuh, lalu mengaji di bawah bimbingan Kiai Haji Yusuf yang bijaksana. Selain belajar agama, Jamaluddin juga membantu mengurus kebun pondok, menanam sayur, dan merawat tanaman bersama teman-temannya. Semua itu ia lakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Nasihat sang Kiai, ilmu tanpa akhlak ibarat pohon tak berbuah, selalu terngiang di benaknya. Setiap kata-kata Kiai menjadi pedoman hidup, membentuk karakter Jamaluddin menjadi pribadi yang santun, jujur, dan berakhlak mulia. Ia belajar bahwa ilmu harus diamalkan dan dijaga dengan hati yang bersih. Jamaluddin pun bercita-cita menjadi guru ngaji di kampungnya sendiri. Ia ingin anak-anak di desanya tidak hanya bisa membaca dan menulis, tapi juga memahami agama dengan baik. Ia bermimpi membangun generasi yang cerdas, berakhlak, dan tidak buta huruf, agar masa depan kampungnya lebih cerah. Sore hari, setelah semua kegiatan selesai, Jamaluddin berjalan di tepi sungai Cisadane. Ia merenungi pelajaran hari itu, sambil mengamati keragaman Tangerang yang begitu hidup. Ia melihat pedagang Tionghoa yang ramah, nelayan yang bekerja keras, dan hiruk-pikuk pasar tradisional di tepi sungai. Di halaman kampung, anak-anak dari berbagai etnis bermain bersama tanpa sekat. Mereka tertawa, berlari, dan saling berbagi cerita, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersahabat dan hidup rukun. Dalam hati Jamaluddin tumbuh keyakinan yang kuat. Perbedaan adalah anugerah yang membuat dunia lebih indah dan penuh warna. Ia percaya, dengan saling menghargai, semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Di sebuah rumah toko sederhana dekat pasar lama, Mei Ling tumbuh sebagai putri dari Koh Aliong, seorang pedagang teh yang disegani di komunitas Tionghoa Benteng. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam balutan tradisi yang kental, di mana setiap sudut rumah dan toko dipenuhi aroma teh dan suara percakapan dalam bahasa Mandarin. Lingkungan pecinan yang ramai menjadi saksi perjalanan hidupnya, di tengah hiruk-pikuk pasar dan deretan toko-toko tua yang penuh sejarah.
Mei Ling dikenal cekatan dan berbakti, selalu membantu orang tuanya di toko. Ia dididik dengan nilai-nilai luhur untuk menjaga kehormatan keluarga, menjadi kebanggaan di mata ayah dan ibunya. Setiap hari, ia belajar tentang tanggung jawab dan pentingnya menjaga nama baik keluarga di tengah masyarakat. Namun di balik kesibukan itu, diam-diam Mei Ling memiliki kegemaran membaca buku dan surat kabar yang ia pinjam dari tetangga. Ia sering larut dalam cerita-cerita dari dunia luar, membayangkan dirinya menjadi seorang guru atau penulis yang bisa menginspirasi banyak orang. Sayangnya, mimpi-mimpi itu kerap terhalang oleh adat istiadat dan harapan keluarga yang menginginkan ia tetap berada di jalur tradisi. Ia harus menahan keinginan untuk melangkah lebih jauh, demi menjaga keharmonisan keluarga. Setiap pagi, di tepi sungai Cisadane yang sejuk, Mei Ling mencuci pakaian sambil menikmati kebebasan sejenak. Di sana, ia bisa mengamati kehidupan di luar rumah, merasakan angin pagi, dan membiarkan pikirannya melayang jauh. Ia memperhatikan anak-anak pribumi yang bermain riang, santri-santri berjalan menuju surau, dan masyarakat yang lalu lalang. Semua itu membuatnya sadar bahwa dunia di luar rumahnya begitu luas dan penuh kemungkinan. Dalam keheningan, Mei Ling sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin ia bisa menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, tanpa harus meninggalkan akar dan tradisi keluarganya yang ia cintai. Di balik dinding tradisi yang membatasi langkahnya, Mei Ling tetap menyimpan harapan dan impian, menanti saat di mana ia bisa bersinar sebagai mutiara dari keluarga Tionghoa Benteng. Suatu sore, Kiai Yusuf meminta Jamaluddin membeli teh di toko Ko Aliong. Jamaluddin melangkah ke pecinan, canggung di tengah lampion dan aroma asing. Di toko ia bertemu Mei Ling. Tatapan pertama, sejenak hening. Jamaluddin memesan teh gurunya. Mei Ling melayani dengan ramah. Percakapan ringan tentang teh dan kehidupan mengalir, mencairkan kekakuan. Mei Ling bertanya, "Tuan seorang santri ya?" Jamaluddin mengangguk, tersenyum. Mereka berbicara tentang pasar, cuaca, dan kehidupan masing-masing. Saat Jamaluddin pamit, ada perasaan baru yang tumbuh di hati keduanya. Pertemuan singkat itu menjadi awal kisah yang tak terduga. Pertemuan di toko teh berlanjut di tepi Cisadane, tempat rahasia mereka. Senja, langit jingga, mereka duduk menjaga jarak, berbagi cerita dan mimpi. Jamaluddin bercerita tentang pesantren dan cita-citanya. Mei Ling tentang buku dan keinginannya melihat dunia. Mereka belajar tentang budaya masing-masing, tertawa dan terdiam bersama. Persahabatan tumbuh, perlahan berubah menjadi cinta yang terlarang. Mereka tahu hubungan ini penuh rintangan, tapi tak bisa menahan perasaan. Di bawah langit senja, mereka hanya ingin menikmati kebersamaan, meski masa depan tak pasti. Cinta mereka tumbuh di antara batas-batas adat dan tradisi. Cinta Jamaluddin dan Mei Ling diuji keluarga dan tradisi. Keluarga Jamaluddin sulit menerima perbedaan keyakinan. Ko Aliong sudah menjodohkan Mei Ling dengan saudagar kaya. Mei Ling hancur, menceritakan semuanya pada Jamaluddin di tepi sungai. Dalam keputusasaan, ia mengajak Jamaluddin kawin lari, sebuah keputusan berat. Jamaluddin bimbang, terjepit antara cinta dan hormat pada orang tua serta agama. Kisah mereka adalah cermin harapan cinta bisa melintasi batas suku, adat, dan agama. Sungai Cisadane menjadi saksi harapan akan masa depan yang lebih damai dan toleran. Seperti sungai yang terus mengalir, harapan mereka tak pernah padam.